Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada setiap hamba, baik itu yang mukmin maupun yang kafir. Dan nikmat yang paling besar tentu adalah nikmat iman dan Islam, di mana kita dapat menjalankan segala syariat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, yang mana iman itu merupakan kunci surga. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Ya, walaupun setiap muslim dalam kehidupannya mungkin melakukan berbagai kesalahan, kekhilafan dan dosa, selama iman itu tidak tercabut dari jiwanya, kemudian ia wafat dalam keadaan beriman, maka insya Allah walaupun sempat mungkin dicuci terlebih dahulu di neraka, maka pada akhirnya juga akan masuk surga. Inilah bentuk kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menuntut kita untuk beriman kepadanya, yang merupakan gerbang inti dan utama selamatnya seorang hamba dari azab yang kekal. Kemudian salawat dan salam semoga terus tercurahkan dan terlimpahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas petunjuk beliau, jerih payah beliau dimusuhi, dianiaya, direndahkan oleh para kafir Quraisy dan lainnya pada masa dakwah beliau, namun beliau tetap tegar mendakwahkan Islam hingga akhirnya kita yang berada pada hari ini dapat menikmati luasnya ilmu Islam. Kita dapat dengan mudahnya merujuk kepada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tanpa kesulitan. Ya, itu tidak lain adalah karena perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama salafus soleh, dan orang-orang soleh lainnya yang telah mendahului kita. Semoga salawat dan salam tercurah pula bagi mereka sekalian. Amin Allahumma amin. Taib, pada malam hari ini kita akan membahas bab yang terakhir, yaitu tentang at-taqlid atau mengikuti ya dalam hal keagamaan. Ta'rifuhu, definisinya, at-taqlidu lugatan, secara bahasa, taklid itu wada'u syai', meletakkan sesuatu, fil unuq, di leher, muhiton bihi, dikelilingi atau dilingkari seperti itu, al-qiladah,
seperti kalung. Wastilahan, dan menurut istilah, taklid itu adalah ittiba man laisa qaulahu hujjah. Mengikuti siapa yang perkataannya itu bukan hujjah. Ya, bukan hujjah. Nah, wa hadza huwa makna qaul ba'duhum. Nah, ini adalah makna perkataan sebagian ulama. Al-akhaz bi qaul man laisa qaulahu hujjah. Mengambil perkataan dari yang perkataannya itu bukan hujjah. Wa ma zakarnahu a'am. Sedangkan apa yang kami sebutkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu lebih umum. Li'anna qaul al-qail, karena perkataan seorang yang berkata, al-akhas bi qaul man laisa qaulahu hujjah yukhriju al-fi'l. Nah, karena definisi ini ittiba man laisa qaulahu hujjah, atau mengikuti atau mengambil seseorang yang perkataannya itu bukan hujjah, ini berarti tidak termasuk atau mengeluarkan al-fi'il, pekerjaan, perbuatan. Nah, lakin idza qulna, akan tetapi kalau kita katakan ittiba man laisa qaulahu hujjah, syamila al-qaul wa al-fi'il. Ittiba man laisa qaulahu hujjah syamila al-qaul wa al-fi'il. Nah, maka itu melingkupi lebih luas, yaitu qaul, perkataan, dan juga perbuatan. Selanjutnya, fakharaja biqaulina man laisa qaulahu hujjah ittiba an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattiba ahlul ijma' wattiba as-sahabi idza qulna anna qaulahu hujjah. Maka keluar dari perkataan kami siapa yang perkataannya itu bukan hujjah, itu adalah mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu la yusamma taqlidan. Wa dzalika li'anna qaulun Nabi Shallallahu alaihi wasallam hujjah. Karena perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu hujjah. Wa tiba ahlul ijma' wal akhas bima ajma'al ulama alaihi la yusamma aidun taqlidan. Nah, demikian juga mengambil pendapat yang disepakati para ulama itu juga tidak disebut dengan taklid. Li'annal ijma' nafsahu hujjah. Nah, karena ijma' itu juga termasuk hujjah. Fattiba al-ijma' laisa taqlidan. Maka mengikuti ijma' itu tidak disebut taklid. Wattiba as-sahabi. Nah, wattiba qaulus sahabi la yusamma taqlidan. Tidak juga disebut taklid. Wa in kana sahabi laisa rasulan. Walaupun sahabi itu, para sahabat itu bukan rasul. Bal huwa bashar yukhti katsiran. Bahkan mereka itu manusia yang juga banyak kesalahan. Lakin zahaba katsir min ahlil ilm ila anna qaulus sahabi hujjah. Akan tetapi
kebanyakan ahli ilmu itu condong kepada pendapat bahwasanya perkataan para sahabat itu hujjah. Perkataan para sahabat itu hujjah. Li'anna sahabi aqrabu ila isabati shawab min ghairi. Nah, karena para sahabat itu lebih dekat kepada kebenaran daripada selainnya. Walihadza qala al-muallif, maka penulis berkata, idza qulna inna qaulahu hujjah. In qaulahu hujjah. Kalau perkataan sahabat itu hujjah, fala yusamma ittiba' syari' min zalika taqlidan, maka tidak disebut taklid mengikuti salah satu dari yang disebutkan sebelumnya, yaitu mengikuti Nabi, mengikuti ijma, mengikuti sahabat. Li'anna ittiba' lil hujjah. Nah, karena itu mengikuti hujjah. Lakin qad yusamma taqlidan, akan tetapi bisa juga disebut taklid ala wajhi al-majaz wa tawassu. Ya, dalam artian majaz dan tawassu, perluasan. Mawadi at-taqlid, tempat-tempat taklid. Yakunu at-taqlid fi mawdi'ain. Nah, taklid itu pada dua tempat. Al-awwal an yakuna al-muqallid amiyan, yaitu muqallidnya, seseorang yang mengikut itu adalah orang awam. La yastati ma'rifatul hukum, dia itu tidak mampu mengetahui hukum binafsihi, ya, secara mandiri. Fafarduhu at-taqlid, maka kewajibannya adalah taklid, mengikuti ulama. Liqaulihi ta'ala, ya, merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah kalian bertanya kepada ahli zikr atau ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahui. Walam ya'muru bisu'alihim, nah, tidaklah diperintahkan untuk bertanya kepada ahli ilmu itu, illa lil akhas bi aqwalihim, kecuali untuk mengambil pendapat mereka. Wa illa famal faidah min su'ali ahli dzikr. Nah, kalau diperintahkan bertanya tapi tidak boleh mengambil atau berpegang pada perkataan ahli ilmu itu, lalu apa faidahnya disuruh bertanya? Wa illa famal faidah min su'al ahli dzikr idza kana la na'mal bima qalu. Ya, kalau juga tidak diamalkan dari apa yang mereka katakan. Kemudian wa yuqallidu afdalu man yajiduhu ilman wa wara'an.
hendaklah seseorang itu mengikuti seseorang yang paling afdol, paling utama yang ditemuinya dari beberapa ulama itu. Yang ditemuinya man yajiduhu ilman wa wara'an, ya, secara ilmunya dan secara waroknya, yaitu sifat kehati-hatiannya. Fa in tasawa indahu isnan khuyira bainahuma. Nah, kalau keduanya itu, kedua ulama itu setara, maka ia bebas memilih antara keduanya. Zakarna annahu ala sabili istihbab. Nah, ini istihbab saja, tidak merupakan wajib. La ala sabili al-wujub. Kemudian asani, yang kedua, ayyaqa lil mujtahid hadisah taqtadi al-fawriyah. Terjadi suatu peristiwa terhadap seseorang yang sebenarnya mujtahid, ya, dia mampu untuk berijtihad, tapi yaqtadi al-fawriyah, yang itu mengharuskan segera diberikan keputusan hukum. Wala yatamakkan minan nazar fiha. Nah, sedangkan ia saat itu tidak mungkin untuk melakukan penelitian atau peninjauan. Fayajuzu lahu at-taqlid hina izin. Maka boleh pada saat itu atasnya untuk taklid. Ahyanan tanzilu bisyakhs nazilah. Nah, kadangkala seseorang itu mendapati suatu permasalahan, yakni hadisah minal hawadis wa huwa ahlul ijtihad. Ya, sedangkan dia adalah seseorang yang ahli ijtihad. Lakin la yatasi al-waqt. Nah, waktu tidak cukup. Akan tetapi waktu tidak cukup li al-ijtihad, untuk melakukan ijtihad. Fala yatamakkan min muraja'ah al-kutub wal adillah. Nah, dia tidak memungkinkan baginya untuk murajaah, mengulangi kitab-kitabnya dan dalil-dalil, wan nazar fi aqwali ahli ilm, dan meneliti perkataan-perkataan ahli ilmu. Fahina idzin yakunu farduhu at-taqlid. Maka pada kesempatan tersebut, ya, kewajibannya adalah at-taqlid, mengikuti pendapat ulama yang sudah ada saja tanpa berijtihad kembali, walaupun, ya, dia sendiri itu seorang yang levelnya mujtahid. Masalan, nahnu iza ajasna an na'rif hukmul mas'alah wa a'yanan dzalik. Kami, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, iza ajasna, kalau kami lemah dalam mengetahui hukum suatu masalah, fa innana ghaliban nuqallid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, kami itu secara umum atau seringnya itu mengikuti pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, li'anna qaulahu aqrabu ila shawab min ghairi, karena perkataan beliau itu lebih dekat kepada kebenaran dari selainnya. Nah, ini pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sendiri. Walana an nuqallid akhar.
ya kita boleh juga mengikuti yang lain. Nah, ini bagusnya beliau tetap terbuka terhadap ulama yang lain seperti itu. Tidak mengharuskan orang lain juga mengikuti sebagaimana yang beliau lakukan. Li'anna qaula Syekhul Islam aw ghairihi, karena perkataan Syekhul Islam atau selainnya itu min ahlil ilm, dari para ahli ilmu yang lain, wa in kana aqrabu ila shawab, walaupun dekat kepada kebenaran, lakinnahu laisa shawaban qat'iyan, ya, akan tetapi pendapat mereka itu bukan kebenaran yang pasti, liihtimali al khata' fi haqqih. Nah, karena masih ada kemungkinan salah, masih ada kemungkinan salah. Walihadza naqulu, oleh karena itu kita katakan innal qaul ar-rajih annahu la yajibu taqlid al-afdal ma'a wujudi al-mafdul. Oleh karena itu kita katakan bahwa perkataan yang rajih, yang kuat adalah tidak diwajibkan, la yajibu taklid, untuk taklid al-afdal ma'a wujudi al-mafdul. Ya, tetap tidak wajib, karena tadi di istihbab saja, dianjurkan saja. Wa ishtarata ba'duhum, ya, kita kembali ke matanya. Wa ishtarata ba'duhum li jawazi at-taqlid an la takuna al-mas'alah min usuluddin. Sebagian ulama itu mensyaratkan untuk bolehnya taklid itu pada masalah-masalah yang bukan usuluddin, ya, prinsip dasar agama, bukan masalah keimanan atau tauhid seperti itu. Allati yajib i'tiqaduha, yang diwajibkan meyakininya. Yang diwajibkan meyakininya. Li'annal aqaid yajib al-jazm fiha, karena dalam masalah akidah itu diwajibkan al-jazm, yaitu keyakinan yang kuat tentangnya. Wa at-taqlid, sedangkan taklid itu innama yufidu az-zon faqat. Nah, sedangkan taklid itu karena sifatnya ngikut saja, itu mengandung persangkaan saja. Fa ba'dul ulama yaqul in kana al-mas'alah min usuluddin kaqadiyat al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa sifatillah. Masalah-masalah keimanan itu wa ghairu zalik innama la yajuzu fiha at-taqlid li'anna hadhihi al-umur yaji fiha al-jazm wa taqlid yufidu zon fala na'khuz bima yufidu zon fi amar yaji fihi al-jazm. Itu sama dengan yang sudah kita jelaskan tadi. Baik. Lakin qaulusani annahu yajuzu taqlid hatta fil aqaid. Nah, akan tetapi ada pendapat yang kedua mengatakan bahwa boleh saja taklid itu walaupun masalah akidah.
Kemudian warrajih anna zalika laisa bisyarat. Nah, yang rajih, yang kuat itu bahwasanya masalah itu yang kata sebagian ulama tadi bukan masalah akidah. Nah, itu tidak disyaratkan yang rajihnya. Laisa bisyarat. Fa li umumi qauluhu ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. La yashtarit li jawazi at-taqlid an la takunal mas'alah min usuluddin. Tidak disyaratkan bolehnya taklid itu pada masalah-masalah selain usuluddin. Bal yajuzu taklid hatta fi usuluddin. Nah, akan tetapi boleh ya taklid dalam masalah usuluddin. Wastadalla lirujahani biqaulihi wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau terkecuali rijalan, seorang laki-laki, nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepadanya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Nah, jadi di sebelum ayat itu ternyata membicarakan tentang wahyu kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di matanya itu wal ayah fi siyaqi isbat ar-risalah. Nah, ayat itu sendiri berbicara tentang isbat atau penetapan atau pendukung tentang ar-risalah, tentang kenabian. Wa huwa min usuluddin. Nah, itu tentang usuluddin, tentang akidah. Wa li'anna al-ami, karena orang awam itu juga la yatamakkan min ma'rifatil haq bi adillatih. Orang awam itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk mengetahui kebenaran dengan dalil-dalilnya. Fa iza ta'azzara alaihi ma'rifatul haq bi nafsihi. Nah, kalau sudah keadaannya demikian, mereka uzur ya untuk mengetahui kebenaran secara mandiri, lam yabqa illa at-taqlid. Tiada yang tersisa kecuali at-taqlid, yaitu mengikut saja. Liqaulihi ta'ala fattaqullah mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, Masya Allah. Ya, ini juga merupakan ayat yang indah, ya, menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, maka apa hal yang kita tidak mampu, ya insya Allah itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam beberapa keadaan diberikan rukhsah secara jelas di dalam Al-Qur'an. Ya, kalau sedang musafir atau sedang sakit tidak bisa berpuasa, maka boleh berbuka atau tidak berpuasa pada hari itu, dan boleh diganti pada hari yang lain. Demikian. Ya, banyak para ulama juga yang kemudian mengeluarkan dalil-dalil berdasarkan ayat ini. Ya, fattaqullah mastata'tum. Kaidah-kaidah darurat seperti itu. Kalau tidak bisa menjalankan secara sempurna, ya maka seadanya seperti itu. Fasara ad-dalil liqauli rajih. Nah, ini menjadi dalil bagi yang rajih tadi, yang tidak mengharuskan masalah itu dibatasi selain masalah
akidah. Annallah ta'ala ajaza taqlid fi isbati risalah. Nah, Allah saja membolehkan taklid dalam masalah penetapan kenabian. Wahya min usuluddin al-aqdiyah. Itu padahal itu masalah usuluddin, masalah akidah. Nah, karena awam tadi juga tidak mampu untuk melakukan meneliti masalah dengan dalil-dalilnya, maka ya cukup bagi orang awam itu taklid, ikut ulama saja. Kemudian anwa'ut taklid, macam-macam taklid. At-taqlidu naw'an am wa khas. Ada taklid umum, ada taklid khusus. Fal'am, taklid yang umum itu ayyal tazim mazhaban muayyanan, yaitu seseorang menekuni mazhab tertentu, ya'khudhu birukhsihi wa azaimihi fi jami'i umur dini. Dia mengambil rukhsah dan azaimnya di setiap urusan agamanya. Yakni masalan, yakunul insan hambaliyan, misalnya seseorang hambali, fayaltazimu bihadza al-mazhab, maka dia menekuni mazhab ini. Ya'khuz bi rukhsihi wa azaimih, dia mengambil rukhsah dan azaimnya itu sesuai mazhab hambali. Wal azaim al-wajibat wa al-muharramat. Nah, yang disebut azaim itu adalah kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang diharamkan. War rukhsah war rukhas masih wazalik. Nah, dan rukhsah itu yang selainnya. Kayak tadi, kewajiban itu kan berpuasa di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Nah, rukhsah itu ya keringanan yang boleh tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa azaim ini adalah lawan dari azaim ini adalah lawan dari rukhsah. Nah, demikian menurut sebagian ulama. Fahadza yusamma taqlidan amman. Ini yang disebut dengan taklid umum. Waqad ikhtalafal ulama fihi, faminhum man haka wujubihi. Hal ini diperselisihkan para ulama. Faminhum, dan sebagian mereka itu ada yang haka biwujubihi, yang menyatakan kewajibannya untuk taklid mazhab tertentu ini. Li ta'azzuri al-ijtihad fi al-mutaakhirin, karena adanya uzur ijtihad pada al-mutaakhirin, ya, bagi orang-orang yang mutaakhirin, yang belakangan ini. Nah, khususnya perkataan li'annal ijtihad, karena ijtihad fi al-azminah al-mutaakhirah, ijtihad di zaman akhir-akhir ini muta'azzir katanya, uzur, ya, jadi tidak ya ada uzur, tidak dapat melakukan ijtihad, kata perkataan ulama ini. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengomentari, wala syakka anna hadza al-qaul min abtali al-batil. Nah, tidak diragukan lagi bahwa pendapat ini adalah di antara pendapat yang paling batil.
li'anna hadza yastalzimu an takuna dalalatul kitab was sunnah al-an mukfalah. Nah, karena ini seakan-akan mengharuskan atau menunjukkan bahwasanya makna Alkitab yaitu Al-Quran dan Sunnah itu sekarang sudah tertutup. Fal kitab wa sunnah li ummah sabiqah. Nah, seakan-akan Quran dan Sunnah itu untuk umat terdahulu saja, tidak relevan lagi untuk perkembangan zaman berikutnya. Ammal mutaakhirun faqad aghfala anhum babal istidlal. Nah, untuk orang-orang yang belakangan itu mereka itu seakan sudah menutup bagi mereka itu pintu istidlal untuk berdalil sendiri, berijtihad, menentukan hukum sendiri. Ma'annal kitab was sunnah huda, padahal Al-Quran dan Sunnah itu adalah petunjuk dan bayan linnas, penjelasan bagi manusia munzu bi'sati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sejak diutusnya Rasulullah, wa nuzul hadza al-huda, diturunkan petunjuk ini ila qiyamis saah. Nah, padahal itu berlaku untuk sampai hari kiamat. Yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, waqad taraktu fiikum, sungguh telah kutinggalkan atas kalian, ma lan tadillu ba'dahu, apa yang kalian itu tidak akan tersesat setelahnya, in i'tasamtum bihi, kalau kalian berpegang teguh padanya. Kitabullah, yaitu kitabullah atau Al-Quran. Rawahu Muslim. Falazi qalu innal ijtihad intaha, dan orang-orang yang mengatakan bahwasanya ijtihad itu telah selesai, walam yabqa illa at-taqlid, dan tidak tersisa kecuali taklid, la syakka annahum mujtahidun. Nah, tapi mereka itu juga para ahli ijtihad, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, meskipun beliau bilang tadi perkataan itu adalah perkataan yang sangat batil, namun beliau tetap menghormati, mengakui bahwasanya iya, mereka itu tetap merupakan ahli ijtihad. Lakin lau tasawwaru ma yalzamu ala qaulihim hadza la ra'au annahu qaulu batil. Nah, tapi ya harus dikatakan juga menurut beliau itu perkataan yang batil, karena seakan mengabaikan relevansi Al-Quran dan Sunnah itu untuk zaman modern seperti itu. Li'anna al-lazim al-batil yadullu ala butlani al-malzum. Nah, karena keharusan yang batil itu menunjukkan juga batilnya yang diharuskan. Fahadza al-qaul qaulu dhaif bal qaulu batil. Maka perkataan tersebut dianggap lemah dan batil. Wa minhum man haka tahrimihi. Nah, ada juga sebagian ulama yang mengharamkannya, taklid umum tadi, taklid mazhab tertentu. Faqalu yuhramu alaika an tuqallid taqlidan amman. Mereka mengatakan diharamkan atasmu untuk taklid secara umum. Wa taqlid wa taqulu ana hambali, misalnya saya hambali, atau engkau mengatakan ana syafi'i, saya syafi'i, au maliki, au hanafi, li'annaka law qulta hadza iltazamta iltizaman mutlaqan bittiba'i ghairi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau engkau katakan demikian, itu engkau mengharuskan diri secara mutlak untuk mengikuti selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Wala syakka anna hadza ta'lil aqwa minal awwal. Ya, ini lebih kuat daripada yang pertama tadi, yang bilang bahwa ijtihad itu telah berakhir. Panahnu naqul, nah yang kita katakan, kata Syekh Utsaimin, yuhramu an tuqallid taqlidan amman, diharamkan atasmu untuk mengikuti taklid secara umum. Fa ta'khudhu bi rukhas al-mazhab wa azaimih wa la ta'lam syai'an amma siwahu. Nah, yang diharamkan itu adalah mengikuti mazhab tertentu, termasuk tadi rukhsah dan azaim mazhabnya. Kemudian la ta'lamu syai'an amma siwahu. Nah, sedangkan engkau itu tidak mengetahui sama sekali ya selain mazhab tersebut. Li'anna hadza muqtadahu annaka asbatta rasulan siwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu seakan-akan menetapkan nabi, ya, menetapkan rasul selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza al-qaul mukhtar hahuna aqrab bi katsir minal awal. Nah, dan ini adalah pendapat yang dipilih karena itu lebih mendekati kepada kebenaran daripada yang pertama tadi, yang justru mewajibkan taklid. Lamma fihi minal iltizam al-mutlaq littiba'i ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inna al-qaul biwujubi ta'ah ghairun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amrihi wa nahyi. Perkataan mewajibkan taat selain Nabi dalam segala perkara perintahnya dan larangannya, wa huwa khilafu al-ijma. Nah, hal itu menyelisihi ijma. Wa jawazuhu fihi ma fihi. Nah, kebolehannya pun itu masih diperdebatkan lah, diperselisihkan. Fahadza ja'ala ghairu rasul bimanzilati ar-rasul. Nah, itu seakan-akan menjadikan seseorang yang bukan rasul atau nabi ya seperti posisinya rasul dan nabi. Nah, sedangkan adapun perkataan bahwa khilafu ijma, menyelisihi ijma itu karena yang disepakati ulama kan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu berdasarkan dalil Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, dan ulil amr di antara kalian. Nah, sedangkan ini itu mewajibkan taat kepada selain Nabi ya pada setiap perintah dan larangannya. Nah, ini dianggap menyelisihi ijma. Wa annahu la yajuzu ta'ah ghairun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amrihi wa nahyi. Itu tidak boleh taat kepada selain nabi di setiap perkataan, di setiap perintah dan larangannya. Ya, jangankan wa jawazihi fihi ma fihi. Nah, tawaqqafa fi jawazi hadza syai' fadlan an ujubihi. Nah, seakan-akan Syekhul Islam itu berhenti atau tidak memutuskan tentang bolehnya taklid mazhab tertentu
ya apalagi mewajibkannya seperti itu. Ya, jadi secara singkatnya tentang taklid tadi, yang benar-benar dianggap batil itu adalah perkataan bahwa ijtihad itu telah terputus. Itu poinnya. Kemudian yang melakukan taklid mazhab tertentu dan ia tidak tahu sama sekali pendapat lain di mazhab lain. Nah, itu juga yang dianggap tercela. Nah, adapun mengikut mazhab tertentu kemudian berusaha juga mengetahui dalil-dalilnya, maka itu bisa dikatakan mendingan lah seperti itu. Mendingan karena masih mengetahui dalil mazhabnya, mengetahui dalil mazhab yang diikuti, yang dianut, kemudian juga tahu pendapat lain di luar mazhab tersebut. Wa qala man iltazama mazhaban muayyanan summa fa'ala khilafuhu, dan dia berkata, ini sepertinya masih Syekhul Islam, man iltazama mazhaban muayyanan, barang siapa yang menekuni mazhab tertentu, summa fa'ala khilafuhu, kemudian dia melakukan yang menyelisihi mazhab tersebut, min ghairi taqlid li'alim akhar aftahu, tanpa mengikuti ulama lain yang memfatwakannya, wala istidlal bidalil yaqtadi khilafu dzalik, tidak juga mengikuti dalil yang menunjukkan memang menyelisihi pendapat mazhab tadi, wala uzur syar'i, tidak juga karena uzur syar'i yaqtadi hillu ma fa'alahu. Nah, kalau uzur kan ya memang boleh saja yang terang-terangan beda dengan dalil syar'i, itu boleh saja kalau uzur. Fahuwa matbu fahuwa muttabi lihawahu. Nah, maka orang tersebut adalah mengikuti hawa nafsunya. Fa'il li al-muharram bi ghairi uzur syar'i. Maka itu termasuk pelaku yang diharamkan tanpa uzur syar'i. Wa hadza munkar. Dan itu adalah perbuatan yang munkar. Fa ba'dun nas, sebagian manusia itu mimman yattabi ar-rukhas. Sebagian manusia itu adalah ya cari-cari rukhsah, keringanan, fayanzur ila ahwani wa yattabi'uh. Nah, dia mencari yang paling ringan kemudian mengikutinya. Nah, ini tidak dibolehkan di dalam syariah. Ya harus berdasarkan dalil, ya, tidak sembarangan mengikuti yang paling mudah saja. Makanya seperti yang kita bahas sebelumnya, misalnya seseorang bertanya ke beberapa ulama, itu dia bukan karena tidak puas dengan dalilnya atau argumentasinya sebenarnya, tapi lebih kepada mencari yang paling mudah. Nah, inilah yang diharamkan, yang tidak dibolehkan di dalam syariah. Seharusnya seseorang itu mencari pendapat yang dalilnya dianggap paling kuat.
yang paling memuaskan dalilnya. Entah ia berdasarkan dalil, kemudian ada alasan-alasan logis yang juga mendukung dalil tersebut. Itu yang sebaiknya diutamakan. Nah, adapun mencari yang paling ringan, nah ini tidak diperkenankan di dalam Islam. Ini mengikuti hawa nafsu namanya, tidak lagi mengikuti dalil. Kemudian wa hadza munkar wa amma idza tabayyana lahu ma yujib rujhani qaul ala qaul imma bil adillah al mufassalah. Nah, adapun jika jelas baginya apa yang mewajibkan kuatnya perkataan atas perkataan yang lain, imma bi adillah mufassalah, bisa dengan dalil yang rinci, ingkana ya'rifuha wa yafhamuha. Nah, kalau dia mengetahui dan memahaminya. Wa amma bi an yara ahadu arrajulain a'lamu bitilkal mas'alah minal akhar wa imma, ya, bisa juga dengan dia mengetahui bahwasanya salah satu dari dua orang pria itu, maksudnya mufti yang memberikan fatwa itu, a'lamu, lebih mengetahui dalam masalah tersebut daripada yang lainnya. Wa huwa atqallah, wa huwa atqa lillah. Misalnya lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fima yaquluhu, terhadap apa yang dikatakannya, fa yurajjih ala qaul ila qaul limisli hadza, maka dia merojihkan suatu perkataan terhadap yang lainnya. Fahaza yajuz bal yajib, maka ini boleh bahkan diwajibkan. Waqad nassa al Imam Ahmad ala zalik, bahkan itu diwajibkan. Ya, bahkan Imam Ahmad juga telah menyatakan hal itu secara jelas. Ya, jadi kalau membandingkan pendapat para ulama itu cari yang paling rojih, yang paling kuat dalilnya. Kemudian kalau dianggap sama kuatnya, ini punya dalil hadis sahih, ini punya dalil hadis sahih juga, dan dalil-dalil Al-Quran sama, ya sudah, lihat yang paling bertakwa, yang paling warok di antara kedua ulama tadi, yang mana, seperti itu. Kemudian wal khos, nah kemudian yang kedua maudhi'nya tadi tentang masalah yang ijtihad tadi. Yang pertama kan am, ya, jenis ijtihadnya tadi am. Kemudian yang kedua ini khos. Ayakhus biqauli muayyan fi qadiyah muayyinah fa hadza jaiz idza ajiza an ma'rifatil haq bil ijtihad. Dan ini yang khos ini mengambil pendapat tertentu fi qadiyah muayyanah. Jadi dalam masalah tertentu saja. Fahaza jaiz, ini dibolehkan. Idza ajiza anil ma'rifatil haq, jika lemah dalam mengetahui kebenaran, bil ijtihad, dengan ijtihad, sawaun ajiza ajizan hakikian, ya baik itu benar-benar lemah secara hakikat, al istata zalika ma'a al masyaqqah al azimah, atau mampu sebenarnya tapi dengan masyaqqah azimah, dengan sangat berat.
Ya, yang pertama tadi taklid secara umum, ya ikut mazhab tertentu. Nah, ada orang misalnya yang golongan kedua ini dia tidak mengikuti mazhab tertentu, dia berusaha mengikuti dalil saja mana yang lebih kuat. Nah, akan tetapi pada masalah tertentu, ya tadi misalnya termasuk mujtahid juga, kalau dia dalam keadaan lagi hal yang tidak memungkinkan untuk ijtihad, maka ya sudah taklid saja. Jadi masalah khos pada masalah khusus, maka itu dibolehkan. Tapi tadi poinnya bukan cari-cari hal yang paling mudah. Ya bukan cari-cari hal yang paling mudah, tapi tetap merujuk kepada ulama dan dalil yang menurut mereka lebih kuat. Kemudian bahasan selanjutnya fatwa al-muqallid. Nah, bagaimana fatwanya seseorang yang muqallid? Qala Allah Ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, firman Allah, bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian tidak mengetahui. Wa ahlu dzikr hum ahlul ilm. Dan ahli zikir itu yang dimaksud adalah ahli ilmu. Wal muqallid laisa min ahlil ilm. Al matbu'in. Muqallid itu bukan ahli ilmu yang diikuti. Wa innama huwa tabi li ghairihi. Nah, muqallid itu bukan ahli ilmu yang diikuti, bahkan mereka itu pengikut bagi selainnya, ya mengikut selainnya. Idzan al-muqallid laisa ahlan li fatwa. Ya, jadi seorang yang muqallid itu bukan ahli untuk berfatwa. Wala yahillu istifta'uhu. Nah, bahkan tidak boleh minta fatwa dengannya. Li'annahu laisa min ahli ilm. Karena dia bukan ahli ilmu. Illa indat darurah. Nah, kecuali dalam keadaan darurat, maka itu dibolehkan. Qala Abu Umar bin Abdul Bar wa ghairihi, dia berkata, ajma'an nas ala anna al-muqallid laisa ma'dudan min ahli ilm. Manusia itu bersepakat bahwasanya muqallid itu bukan dianggap ahli ilmu. Wa annal ilm ma'rifatul haq bidalilihi. Nah, sedangkan ilmu itu adalah mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Wal muqallid la ya'rifu al-haq bidalilihi. Nah, sedangkan yang disebut muqallid itu dia tidak mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Nah, jadi seseorang yang disebut muqallid itu ngikut fatwa jadi saja, fatwa jadi saja. Ini haram kata ulama, ini makruh kata seorang ulama atau ustadz atau kiai di zaman kontemporer sekarang. Ya udah ambil fatwanya, ini haram, ini makruh, sudah begitu saja. Nah, ini yang disebut muqallid. Ini orang seperti ini dia tidak boleh lagi berfatwa kepada orang lain atau ditanyai fatwa yang seperti ini, tidak boleh. Nah, akan tetapi kalau seseorang tahu dalil, ya tahu dalil, itu tidak disebut muqallid. Ya, walaupun juga tidak sampai ke derajat mujtahid. Nah, maka sebagian ulama itu ada yang membagi tidak hanya ada mujtahid dan muqallid, tapi ada yang pertengahan. Ya, tidak hanya ahli ijtihad dan pengikut yang tidak tahu dalil, tapi ada ulama yang menyebutkan itu mutabi. Mutabi. Ya, secara bahasa ya sama sih, muqallid dan mutabi pengikut, sama secara bahasa, tapi ya, istilah ulama
itu untuk mutabi ini yang tahu dalil, seperti itu. Nah, tentu orang seperti kita ya yang sebenarnya belajar usul fiqh ini untuk mempersiapkan para mujtahid, mempersiapkan para ahli ijtihad. Namun ya kita berusaha sadar diri dengan berbagai kekurangan kita. Kita tidak hafal Al-Quran 30 juz, kita juga tidak hafal banyak hadis. Ya kita sadar dirilah gitu. Terlalu berat kalau disebut mujtahid, ahli ijtihad seperti itu, terlalu berat. Ya kita minimal yang menurut sebagian ulama ini di tengah-tengah lah, antara mujtahid dan muqallid, pengikut yang tidak tahu dalil. Nah, minimal kita kadang kala bisa jadi kita memang berijtihad juga, memutuskan hukum sendiri, tentu ya dengan ada dalil. Karena syarat ijtihad itu tahu dalil-dalil Al-Qur'an, sunnah, mana yang ini nasikh, mansukh, mana yang hukumnya sudah dihapus, mana yang menghapuskannya, seperti itu. Mana yang am, yang khas, yang sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya. Nah, itu kalau bisa ya berijtihad. Kalau tidak bisa, minimal kita taklid itu dengan tahu dalil. Mengikuti dengan tahu dalil, ya itu yang menurut sebagian ulama itu mutabi. Jadi tetap tidak disebut taklid, karena taklid seperti yang didefinisikan di sini itu yang taklid buta lah gitu, yang tidak tahu dalil. Nah, minimal kita orang yang sudah belajar usul fiqh ini, agar predikatnya boleh berfatwa sebagai mufti, itu minimal kita tahu dalil. Ya, jadi tatkala teman-teman itu ditanyai suatu permasalahan, itu teman-teman boleh berfatwa ya kalau teman-teman ada sandaran dalilnya. Ya, jadi caranya begini. Kalau teman-teman ditanyai suatu permasalahan, teman-teman sebutkan hukumnya. Misalnya hal ini boleh, hal ini haram, hal ini wajib, hal ini makruh, hal ini sunnah. Itu sebutkan dalilnya. Itu lebih dahulu sebutkan dalilnya. Nah, kemudian hal ini selaras dengan fatwa misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Hal ini sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim. Jadi caranya adalah jawab dulu dengan dalilnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini orang tahu dalil, bukan muqallid saja, bukan orang yang taklid buta, ikut-ikutan ulama tanpa tahu dalil. Kita ini orang sudah belajar, sudah punya simpanan dalil lah, seperti itu, referensi dalil-dalil dasar. Jadi itu yang kita sampaikan. Sebatas pengetahuan saya misalnya, ini hukumnya demikian dengan dalil demikian. Nah, lebih bagus lagi kalau kita memang pernah mengetahui hal itu dari ulama. Ya, memang kita dapatnya dalil itu misalnya dari pendapatnya Syekh Utsaimin. Ya, kita sebutkan hal ini sesuai dengan pendapat Syekh Utsaimin, dan juga misalnya merujuk pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain-lain. Tapi kita tadi sudah sebutkan dalil. Nah, maka ini setidaknya kita keluar dari yang disebutkan di kitab ini. Ya, bahwasanya di matanya tidak ada, berarti di ini tidak ada di matanya, adanya di syarahnya, wal muqallid la ya'rif al-haq bidalilihi. Nah, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, muqallid itu tidak mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Maka kita yang mengetahui kebenaran dengan dalilnya itu tentu di atas levelnya muqallid ini, dan kita berhak berfatwa. Itu tentu kalau memang tidak ada lagi yang lebih afdol dari kita. Kan tetapi ya kalau kita masih statusnya santri, ya ustadznya masih ada, kiainya masih ada, ya sudah,
kalau yang bertanya teman sendiri sesama santri, lah arahkan aja langsung ke kiai atau ustadznya. Kita nggak usah maju dulu gitu untuk berfatwa. Ya hendaknya ini juga meringankan pertanggungjawaban kita gitu. Kalau kita bisa menghindar untuk menjawab pertanyaan, dalam artian menghindar tapi masih ada memang orang yang bisa ditanya. Nah, adapun kalau tidak ada orang yang bisa ditanya lagi, ya dalam artian kita tahu levelnya orang lain ini selain kita ini lebih rendah, nggak pernah ngaji usul fik. Ini mana tahu urusan nasik mansukh, khos, mutlak muqayyad. Ya sudah kita berfatwa seperti itu. Namun kalau kita yakin, ya kita tahu ini gampang kok aksesnya, minta bertanya pada kiai, bertanya pada ustadz yang itu kita sama-sama santri, sama-sama banyak pengajar di situ, kita tahu. Ini kalau saya nggak jawab pun dia bisa tanya ke ustadz atau kiai lain. Nah itu tidak mengapa kita tidak menjawab. Lemparkan saja, arahkan untuk bertanya kepada yang teman-teman yakini lebih mengetahui. Seperti itu. Qala Ibnu Al-Qayyim wa hadza kama qala Abu Umar fa innan nas la yakhtalifuna fi anna al-ilm wa ma'rifatul hasilah minad dalil. Ya, jadi manusia itu tidak berselisih bahwasanya ilmu itu adalah pengetahuan yang hasilah minad dalil, yang diketahui dari dalil. Ya kalau di dalam Islam kan yang pembuktiannya dalil itu ya Al-Quran dan Sunnah itu yang utama. Ya, ini sebenarnya sejalan juga dengan penelitian modern gitu. Sesuatu itu bisa disebut ilmu itu kalau ada bukti-buktinya gitu. Wa amma bidunid dalil fa innama huwa taqlid. Nah, yang tanpa dalil itu disebut taklid. Nah, ini ada ternyata juga di matanya. Ya, jadi teman-teman itu kalau berfatwa itu tetap boleh selama tahu dalil seperti itu. Minimal tahu dalil, kemudian sebutkan rujukan ulamanya itu boleh. Itu masih di atas levelnya taklid yang kita bahas di sini. Karena yang di sini yang didefinisikan taklid itu biduni dalil fa innama huwa taklid. Nah, yang tanpa dalil itu yang disebut taklid. Sumahaka Ibnul Qayyim ba'da dzalika fi jawazi al-fatwa bitaklid salah satu aqwal. Nah, Ibnul Qayyim kemudian menghikayatkan tentang kebolehan berfatwa itu ada 3 pendapat ya, fatwanya muqallid. La tajuzu al-fatwa bitaklidi li'annahu laisa bi'ilm. Tidak boleh berfatwa dengan taklid karena itu bukan ilmu. Wal fatwa bi ghairi ilm haram. Fatwa tanpa ilmu itu haram. Wa hadza qaulu aksaru ashab wa jumhur asy-Syafi'iyah. Itu pendapat mayoritas ashab di sini ashab Hanabilah maksudnya, Hambali. Jadi ini mayoritas pendapat Hambali dan Syafi'i. Itu tidak boleh berfatwa bitaklid ya, dengan taklid tadi yang tidak tahu dalil tadi. Wasani an-nazalika jaiz fima yata'allaqu binafsihi. Itu boleh tapi terkait hal diri pribadi. Wala yajuzu ayyuqallid fima yufti bihi ghairah. Bihi ghairihi. Tidak boleh berfatwa untuk selain dirinya. Ya, jadi kita putuskan masalah ini untuk diri sendiri gitu. Kemudian asalis an-nazalika jaiz indal hajah. Nah, ini boleh karena ada keperluan, memang ada hajat. Wa adamu al-alim al-mujtahid. Nah, kalau memang tidak ada lagi alim yang mujtahid, yang benar-benar luas ilmunya, ya sudah adanya ini yang muqallid ini yang tidak tahu dalil, ya sudah minimal dia pernah dengar kan dari kiai siapa atau dari ustadz siapa, cuma dia nggak tahu dalilnya apa gitu. Ya ini lebih kuat lah gitu pendapatnya. Selama dia orang jujur,
ya sama saja kan, berarti kayak kita tanya langsung ke ustadz atau kiai itu gitu, selama dia orang jujur. Maka ini dalam keadaan hajat itu dibolehkan, wahwa asohu al aqwal wa alaihi al amal, dan itu adalah perkataan yang paling benar dan amal yang diamalkan adalah seperti ini. Intaha kalamuhu. Demikian perkataannya Syekh Ibnu Qayyim. Wabihi yatimu ma aradna kitabatahu fi hadhil muzakkirah al-wajizah. Dengan demikian sempurnalah apa yang kami kehendaki menuliskannya di muzakkirah ini, di modul yang singkat ini. Nas'alullah, kita memohon kepada Allah, ayulhimana arusy, ya Allah mengilhamkan kepada kita kebenaran, fil qauli wal amal, pada perkataan dan perbuatan, wa ay yukallil a'malana bin najah, dan dia memberikan kepada amalan-amalan kita itu dengan kesuksesan. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha dermawan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan bagi Nabi Muhammad beserta keluarganya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al ma ta'allamna min ilmin nafi'an wa amalan mutaqabbala, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ja'al ma 'alimna muris li al-amal salih ya Rahman ya Rahim. Jadikan apa yang kami pelajari bisa kami amalkan dalam implementasi amal soleh ya Rabbal Alamin. Taib, sampai di sini selesai kajian kitab ini, sudah tamat. Silakan teman-teman jika ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Jadi ini pertemuan terakhir untuk kitab ini, alhamdulillah telah kita khatamkan. Taib, jika memang tidak ada maka kita tutup saja kajian pada malam hari ini, dan untuk kelanjutannya ya kita sama-sama tunggu instruksi dari PESMA apakah akan dilanjutkan dengan kitab lain atau bagaimana. Kita tunggu saja informasi berikutnya. Demikian kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.